Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Arif. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari satu materi yang seharusnya membuat kita sangat bangga dengan pemimpin-pemimpin kita. Setiap presiden sudah pasti punya keinginan, kerinduan, dan kerja keras untuk memberikan sebuah prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Jadi sepanjang sejarah perjalanan bangsa dan negara kita, itu sudah terdapat 7 presiden yang pernah dan sedang memerintah negara kita secara bergantian. Mereka telah menunjukkan berbagai karya pembangunan yang sangat berguna tentu saja bagi tanah air kita. Dan tentu saja masing-masing dari mereka itu memiliki sisi yang menonjol, yang tercermin dari hasil prestasi mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan atau saya akan menyajikan beberapa slide dengan judul Persembahan RI1 untuk Indonesia dari 45 sampai dengan 21 berkaitan dengan prestasi-prestasi daripada para presiden kita. Kita awali pembahasan kita dari presiden yang pertama yang disebut atau yang sering disapa dengan uh, sebutan Bung Karno. Negara Republik Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu suku, apalagi milik adat istiadat tertentu, tetapi milik semua dari Sabang sampai Merauke. Itulah salah satu kalimat yang sangat saya suka dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Terkait dengan prestasi dari presiden pertama kita, prestasi terbaik yang pernah dimiliki oleh atau diberikan oleh Presiden Soekarno adalah ketika beliau uh, memproklamasikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Prestasi itu sekaligus menyematkan PIN kepada beliau sebagai sang proklamator. Ya, tentu saja dibantu oleh Muhammad Hatta dan beberapa uh, founding fathers lainnya ya, tentu saja. Nah, Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan dengan tegas kepada dunia mengenai kemerdekaan Indonesia. Dan kalau misalkan kita pelajari, Soekarno juga menjadi pencetus pembangunan Monas sebagai bentuk untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia yang saat itu direbut dari kolonialisme penjajah dengan susah payah, dengan darah, dan dengan pengorbanan yang bukan main-main. Monumen yang kemudian menjadi ikon daripada Indonesia yang dibuka itu sekitar Juli 1972 ya. Akhir-akhir ini menjadi destinasi wisata bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota maupun orang-orang yang mungkin dari daerah-daerah dan kebetulan berkunjung ke Jakarta. Tentu saja Monas menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi. Dan tentu saja prestasi daripada Soekarno bukan cuma itu. Ya. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah daripada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 juga. Dan kemudian berujung juga pada pembentukan gerakan non-blok, di mana kemudian Bung Karno ini didaulat menjadi pemimpin besar gerakan non-blok pada masa itu. Yang tidak kalah penting juga adalah penyelenggaraan Asian Games pertama di Indonesia. Asian Games keempat, tapi pertama di Indonesia pada tahun 1962. Dan Bung Karno juga berhasil menarik wilayah Papua Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tanggal 1 Mei 1963. Ya, itu adalah untuk menarik Irian Barat itu tentu saja proses yang panjang, mulai dari KMB 1948, 49 dan seterusnya, dan 62 pun proses panjang sampai akhirnya berhasil pada tahun 1963. Itu adalah prestasi luar biasa dari sang proklamator kita. Tentu saja masih ada prestasi-prestasi yang lain, tapi beberapa prestasi itu setidaknya memberikan gambaran kepada kita tentang siapa presiden pertama kita. Aku tidak menyukai flowers generation. Aku ingin pemuda Indonesia yang kuat,
dan berjiwa revolusioner. Ya, Flowers Generation ini adalah generasi pada tahun 1960 yang cinta banget sama budaya Barat, dan Soekarno sangat menentang itu. Kemudian sebelum kita lanjut ya, kenapa sampai Soekarno menentang itu? Karena kecintaannya akan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang harusnya terus diwariskan dan yang harusnya diperkenalkan kepada luar negeri, bukan malah budaya luar negeri yang ditarik dan dihidupi di wilayah kita sendiri. Kemudian yang kedua, sosok yang tidak kalah seru ya adalah Pak Harto, ya. Presiden kedua Republik Indonesia. Salah satu statementnya yang keren juga adalah, jangan pernah menyalahkan orang karena mereka mengecewakanmu. Salahkan dirimu karena terlalu berharap pada mereka. Ini keren banget ya buat saya. Beberapa prestasi yang diraih atau yang dicapai oleh Bapak pembangunan kita, Presiden Soeharto. Ya. Presiden kedua ini, karena kerja kerasnya di bidang pembangunan, makanya disematkan Bapak Pembangunan kepada beliau. Ya, Soeharto selalu mengutamakan stabilitas politik dan keamanan untuk pembangunan ekonomi. Dengan jalan apapun beliau tempuh. Dan dari semua prestasinya, beliau menunjukkan kepada kita semua bahwa dia cukup bekerja keras juga kepada kita sebagai bangsa, yang kemudian kita mewarisi apa yang sudah dikerjakan oleh beliau juga. Ya, tapi sekali lagi dari semua prestasi yang ada satu yang buat saya keren, yaitu ketika presiden yang akrab dipanggil oleh Pak Harto ini sukses membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras. Itu terjadi sekitar tahun 1984 ya, di mana pada saat itu Indonesia berhasil memproduksi sekitar 25,8 juta ton beras. Ya, itu adalah hal yang sangat membanggakan karena kita tahu pada masa itu Indonesia terlalu bergantung masalah ketahanan pangan dengan negara-negara luar gitu. Jadi ketika Indonesia bisa memproduksi sendiri, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin aku diktator, tetapi itu semua demi stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, jalan apapun akan aku tempuh. Ya. Itu adalah prestasi kedua dari presiden kita. Kemudian yang ketiga adalah Eyang Habibie. Ya. Presiden ketiga Republik Indonesia, Burhanuddin Yusuf Habibie. Atau sekali lagi dikenal dengan Eyang Habibie. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang dan membangun bangsa kita. Itu statement yang luar biasa, yang harusnya bisa menggerakkan hati kita untuk bekerja dengan lebih keras lagi pada bangsa dan negara kita. Mr. Craig, ya, ini adalah prestasi-prestasi yang luar biasa daripada presiden ketiga kita. Jadi mampu memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia dengan menetapkan undang-undang anti monopoli atau undang-undang persaingan sehat. Ya, kemudian ada undang-undang mengenai partai politik, dan juga yang paling penting adalah undang-undang otonomi daerah yang diberikan atau yang disahkan oleh presiden ketiga ini. Di masa kepemimpinan Habibie juga atau Eyang Habibie, rakyat diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai politik baru ya pada saat itu. Kurang lebih pada masa itu sekitar ada 48 partai politik yang terbentuk. Kemudian sosok yang memiliki nama lengkap Burhanuddin Yusuf Habibie ini juga sukses mengharumkan nama bangsa di negara ya dalam bidang penerbangan. Itulah kenapa dia disebut Mr. Craig ya. Karena julukan itu berhubungan dengan rumus yang dia kembangkan, yaitu rumus untuk menghitung keretakan sayap pesawat yang mana pada masa itu menjadi masalah utama pesawat ya, atau masalah utama penerbangan pada masa itu. Ya. Dan beliau bisa dibilang merupakan penggagas dari teknologi 4.0 ya untuk Indonesia khususnya. Ya. Mungkin aku dibenci ya karena anggaran untuk riset terlalu besar, tetapi itu untuk masa depan. Ya.
Memang pada masa itu anggaran untuk riset teknologi ini sangat besar dan banyak orang yang mengkritiknya. Tetapi bukankah kita hidup zaman sekarang itu sangat bergantung kepada teknologi, dan gagasannya mengenai teknologi itu adalah gagasan yang luar biasa gitu ya. Kemudian yang berikut adalah sosok yang dikenal dengan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ya. Saya tidak peduli mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, ya, dituduh apapun, tetapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Sosok yang sangat mencintai keberagaman, sosok yang sangat mencintai kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi Presiden keempat Republik Indonesia ini dikenal sebagai salah satu uh, apa ya cendekiawan Islam yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ya, Gus Dur, sapaan akrabnya itu, ia tidak mau hanya membela hak dari golongan-golongan tertentu saja. Dia lebih memikirkan kepentingan-kepentingan kaum minoritas yang tertindas di tanah air. Ya. Kalau misalkan kita ingat tahun 1998, ya, tragedi 1998, Gus Dur dengan berani melakukan pembelaan terhadap kaum Tionghoa yang mana pada saat itu mengalami penindasan karena dituduh sebagai biang daripada krisis ekonomi yang terjadi pada masa itu. Ya. Bukan cuma itu, ya, Gus Dur juga menjadikan Hari Raya Imlek itu sebagai hari libur nasional. Tujuannya adalah untuk mengajak segenap rakyat Indonesia untuk saling menghargai perbedaan. Itu adalah prestasi-prestasi yang luar biasa daripada uh, Gus Dur. Ya. NKRI bukan milik kaum minoritas, dalam hal ini suku, agama, ras, antar golongan, dan lain sebagainya, apalagi penguasa. Kurang lebih statementnya sama dengan Soekarno. Jadi sekali lagi, sosoknya sangat nasionalis, sangat mencintai keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang berikut, Megawati Soekarno Putri, atau sering disapa dengan sebutan Mbak Mega. Jangan sekali-kali punggungi rakyat, jangan hitung untung rugi untuk masalah politik. Jangan cari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologi ini. Itu pesan yang menohok dari sosok presiden kita yang satu ini, presiden kelima. Satu-satunya presiden perempuan yang pernah memerintah di Indonesia. Ia dikenal juga dengan Ibu Wong Cilik ya, atau ibu dari kaum kecil ya. Megawati ya, sebagai presiden kelima itu telah menunjukkan keberhasilannya dalam menstabilkan masalah yang saat itu menjadi PR besar bagi bangsa ini, yaitu masalah uh, ekonomi yang terjadi sejak 1998. Jadi keberhasilannya adalah dia berhasil menstabilkan fundamental ekonomi makro yang sudah diporak-poranda sejak 1998. Jadi mulai dari inflasi, kurs mata uang, dalam hal ini kurs rupiah, angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini adalah prestasi yang luar biasa. Dan pada masa kepemimpinannya juga, ya, Megawati ini berhasil ya menyelesaikan masalah BLBI ya, yang sejak 1998 juga tidak terselesaikan. Dan saat itu, ya, dia menunjukkan keberaniannya untuk bisa menerbitkan Kepres R&D, ya, Research and Development ya, sehingga masalah yang sangat berat itu ya tidak diwariskan lagi kepada pemimpin-pemimpin generasi selanjutnya gitu. Ya. Kalau kita lihat ya, putri pertama dari presiden pertama Indonesia ini, Soekarno, ini juga berhasil melakukan pemberantasan korupsi ya, dengan cara memenjarakan Tommy Soeharto pada masa itu, atau Bob Hasan dan lain-lain ya. Seperti dua orang yang berhasil dijebloskan ke penjara juga, yaitu dua orang pengemplang BLBI juga, yaitu David Nusa Wijaya dan juga Hendrawan. Ya. Jadi berhasil melakukan pemberantasan korupsi terhadap pelaku koruptor pada masa itu. Ya. Pada saat masa kepemimpinannya juga, ya, lembaga anti korupsi atau yang disebut dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, juga didirikan pada masanya. Ya. Dan saat ini tentu saja KPK
ya, menjadi lembaga yang paling ditakuti oleh para pejabat yang rakus dan licik. Ya. Kenapa? Kita tahu beberapa kali KPK sering melakukan operasi tangkap tangan ya terhadap beberapa pelaku kejahatan yang merugikan negara. Ya. Memang ada oknum juga, oknum KPK yang bermain ya. Tetapi ya, semoga KPK kembali ke fungsinya yang sebenarnya gitu. Perempuan tidak apa-apa untuk berdandan mempercantik diri, tetapi jangan lupa juga untuk menjadi cerdas. Itu adalah pesan Megawati untuk para uh, Kartini-Kartini muda dan Megawati-Megawati muda. Itu adalah presiden kelima. Presiden keenam, ya, OPBY, sapaan akrab. Ya. Dunia tidak pernah damai jika kebebasan didewakan dan toleransi diabaikan. Statement yang keren juga. Prestasinya sangat banyak. Ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai prestasi dari Pak SBY juga. Ya, Presiden ke-6 ini telah menunjukkan ya sekali lagi prestasi yang cukup membanggakan. Ya, salah satunya yang telah dilakukan adalah pemberantasan korupsi juga, ya, di mana selama masa kepemimpinannya itu sekitar 200 kasus lebih mengenai kasus korupsi itu berhasil ditangani. Selama masa kepemimpinannya juga bisa dibilang ya bangsa ini mampu menyelesaikan krisis moneter di tahun 1998 juga. Jadi di masa itu, di masa SBY, itu ekonomi Indonesia itu tumbuh ke arah yang lebih baik. Ya, indikasinya itu bisa dilihat ketika terjadi kenaikan pendapatan per kapita. Ya, perlahan pada masa itu pendapatan per kapita itu naik hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya itu $2.000 gitu. Pada masa kepemimpinan PBY juga ya atau Bapak Pertahanan juga, beliau itu berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jadi kalau misalnya kita lihat tahun 2009 dia telah memangkas angka kemiskinan dari 14% atau sekitar 32 juta orang, dan pada akhir masa kepemimpinannya itu menurun menjadi 11%. Ya, itu adalah presiden ke-6 kita, dan masih ada beberapa prestasi-prestasi membanggakan lain, membanggakan yang tentu saja harus kita ikut berbangga sebagai anak bangsa yang pernah dipimpin oleh salah satu putra terbaik kita juga tentunya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, sosok yang selalu tampil sederhana, ya, Pak D. Jokowi. Jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jika bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat? Itu adalah statement keren dari sosok yang disebut sebagai Bapak Infrastruktur. Ya. Jadi selama masa kepemimpinannya tentu saja pembangunan infrastruktur itu terjadi di mana-mana. Ya, walaupun beberapa orang memprotes dengan alasan bahwa infrastruktur itu bisa dibongkar lagi. Tetapi bukankah dengan pembangunan infrastruktur maka kita bisa terbantu ya, untuk atau bisa mempercepat pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang selama ini lambat gitu. Ya. Kemudian prestasi membanggakan lainnya juga, beliau itu berhasil untuk merebut tambang dan juga migas yang dikuasai oleh asing pada masa itu. Ya, mulai dari blok migas Mahakam, apalagi misalkan kita ngomong tentang blok migas Rokan hingga Freeport ya, yang berhasil direbut oleh Pak D. Jokowi. Kemudian ada pemerataan pembangunan dan harga, ini yang sangat penting juga. Kalau dulu presiden-presiden sebelumnya, nggak semuanya, tapi kalau misalnya kita ngomong tentang Soeharto pada masanya, pembangunan itu fokusnya hanya daerah Jawa contohnya. Maka ketika masa kepemimpinan beliau, Pak D. Jokowi, kami yang dari pinggiran pun ikut merasakan pembangunan, ikut menikmati, dan merasa bahwa kami adalah bagian dari wilayah negara Republik Indonesia. Karena ada pemerataan pembangunan dan harga. Papua contohnya, dulu samen itu bisa sampai 800-an bahkan 1 juta. Sekarang harganya kurang lebih 11-12 dengan Jakarta. Kemudian memangkas subsidi BBM. Jadi kalau sebelumnya itu subsidi BBM itu berlaku untuk semua orang, maka menurut Jokowi subsidi BBM ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan yang terakhir yang menurut saya keren banget adalah ketika beliau berhasil
memberantas ormas terlarang yang mulai tumbuh ya dan menunjukkan taringnya di negara kita yang tercinta. Kalau cuma sekedar tumbuh nggak apa-apa, tapi tumbuh dan menunjukkan taring dan berusaha untuk memecah belah bangsa. Makanya saya sangat senang banget ketika mereka itu diberantas. Misalkan HTI, FPI, dan lain sebagainya. Saya senang ketika ormas-ormas itu diberantas karena nggak sesuai dengan ideologi Pancasila. The most important thing, PKI, anti Muslim, anti ulama, anti asing, itu adalah sematan yang diberikan kepada Jokowi. Tetapi apa kata Jokowi? Apa nggak ada yang lebih baik dari kata-kata itu? Junjunglah adat, etika, dan tata krama. Itu adalah pesan moral untuk kita semua. Daripada presiden kita yang ketujuh. Presiden ketujuh kita ini. Oke teman-teman, itu adalah prestasi-prestasi membanggakan dari presiden-presiden kita. Yang terakhir, saya punya sebuah soal seperti ini. Kalian akan melakukan suatu perjalanan, dan di dalam perjalanan itu, kalian akan menyeberangi sebuah sungai dengan menggunakan sebuah rakit sederhana atau perahu sederhana. Di tengah sungai, kalian melihat ada sebuah rakit yang lain atau perahu lain yang terbalik. Dan kalian akan atau punya kerinduan untuk menolong. Tetapi masalahnya adalah rakit kalian ini hanya bisa memuat satu orang. Nah, kalau misalkan ya, orang atau rakit yang tenggelam atau terbalik itu adalah rakit yang isinya adalah presiden-presiden kita, maka pertanyaannya adalah siapakah yang akan kalian tolong? Berikan alasannya tentu saja. Kemudian seandainya sungai yang tadi, ya, sungai itu diibaratkan sebagai wilayah dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan perahu adalah kita manusianya. Hal apa yang akan kalian lakukan sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi? Sajikan juga alasannya. Ya, kemudian yang ketiga, kaitkan peristiwa atau keputusan kalian untuk menolong ya dan lain sebagainya dengan manfaat ketika kalian belajar tentang persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Sekalipun kalian hanya akan memilih salah satu, ya, tapi bukan berarti yang lain itu buruk. Karena mereka semua itu adalah putra dan putri terbaik yang pernah dan sedang memiliki bangsa ini. Jadi, sudah sepatutnya sikap hormat dari kita itu kita berikan kepada mereka semua. Itu saja, silahkan tonton video ini, ya, nikmati prestasi-prestasi membanggakan dari presiden-presiden kita, kemudian jawablah pertanyaan yang ada. Saya Arif Takaev, terima kasih dan sampai jumpa.